Analisa debat Cawapres dari pakar. Gibran dominan, Mahfud dan Cak Imin berkualitas. Usai debat calon wakil presiden Cawapres di JCC Senayan, Jakarta Pusat tadi malam, Andi Lukman Irwan, pakar politik dari Universitas Hasanuddin (Unhas), memberikan analisisnya. Dia mengatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka mendominasi debat, tetapi Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar, Cak Imin juga tampil bagus. Kita melihat Gibran sebagai orang yang baru belajar, apalagi beberapa blunder, asam sulfat, yang telah beliau tunjukkan sebelumnya, narasi di depan publik yang kadang-kadang gagal memahami masalah dan kemudian bisa tampil apik. Andi Lukman menyatakan, kita bisa mengatakan Gibran mampu tampil dominan dibandingkan dua cawapres lainnya. Tapi apa yang disampaikan Cak Imin dan Prof. Mahfud adalah sesuatu yang sebenarnya memiliki kualitas program yang baik. Namun, orang lebih sering melihat aksi panggung Gibran, katanya. Menurut Andi Lukman, kualitas program Mahfud dan Cak Imin dapat menarik perhatian kaum terdidik atau masyarakat menengah ke atas. Meskipun keduanya dikritik karena terjebak oleh ritme panggung Gibran, dia menjelaskan, bagi masyarakat terdidik dan menengah ke atas, bisa melihat bahwa Prof. Mahfud dan Cak Imin punya gagasan yang brilian juga dan punya program yang bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Namun, mereka berdua terjebak oleh ritme dan gaya panggung Gibran sehingga tidak kelihatan luwes yang kita lihat selama ini. Profesor Mahfud tampak berbeda dari yang kita kenal. Andi Lukman menyatakan bahwa Prof. Mahfud tampil tidak seperti yang kita kenal. Dia mengakui bahwa seseorang dengan latar belakang akademis seperti Mahfud harus menyesuaikan diri dengan waktu pemaparan yang singkat di debat, yang harus menjadi evaluasi Mahfud untuk debat Cawapres berikutnya. Memang seorang guru besar atau akademisi itu bernarasi secara detail membutuhkan waktu panjang. Ini yang menjadi masalah dan harus menjadi catatan bagi 03 pada debat berikutnya, bagaimana mentaktisi secara taktikal waktu yang singkat menyampaikan gagasan dan program. Bahkan, Sekretaris Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP Unhas ini memperkirakan bahwa pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran akan menerima banyak survei, terutama dari pemilih yang belum memutuskan. Dia menyatakan bahwa pemilih yang tidak yakin ini dapat berubah menjadi pemilih baru untuk nomor 2. Karena ada masalah yang terkait dengan kelompok milenial, di mana preferensi Gen Z cenderung menjadi pemilih baru untuk nomor 2. Mahfud dan Cak Imin tetap mampu menyampaikan program yang bagus, meskipun Gibran berhasil menarik perhatian di debat ini. Cak Imin dan Mahfud dianggap telah menyampaikan gagasan dan program yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi bangsa saat ini. Dia mengatakan bahwa publik selama ini menganggap Gibran sebagai orang yang irit bicara. Andi Lukman menyatakan bahwa Gibran tidak diragukan lagi akan menghadapi debat, terutama ketika dia berada di panggung bersama aktor tingkat atas seperti Mahfud dan Muhaimin. Secara umum kita sebenarnya agak terkejut dengan apa yang ditampilkan oleh Gibran, karena selama ini kita underestimate bahwa Gibran akan kesulitan mengimbangi debat di panggung, katanya. Namun, menurut Andi Lukman, Gibran tampil lebih baik dari dua cawapres lainnya dalam hal penguasaan panggung, gestur, dan penyampaian ide. Di sisi lain, Mahfud dan Muhaimin tampak tidak bersemangat saat menyoroti pemerintahan yang saat ini berkuasa. Gibran tampil apik, gestur, public speaking, dan gagasan ide yang praktis, sehingga agak mencuri perhatian publik.